Bagi Ira, Akbar adalah segalanya. Malah bisa juga dibilang sebagai media penebus kegagalan dan pembersih masa lalunya yang sempat kelam. Jadi Akbar ini adalah proses pendewasaan saya gitu loh. Jadi saya harus berbuat sebaik-baik mungkin sama Akbar. Karena apa? Karena saya nggak mau gitu kesalahan-kesalahan saya yang dulu kenanya ke Akbar gitu. Ira memang tak ingin mengulangi kegagalan, termasuk gagal dalam membangun rumah tangga yang utuh. Menikah buat saya sekarang adalah Sifat bandelnya itu bertahan sampai remaja. Buktinya di usia 13 ia sudah dikenal sebagai gadis perokok. Baru saat masuk SMA kebandelan dan ketomboyannya mulai berkurang. Malah di usia 17, tepatnya tahun 94, berkat dorongan ibunya ia sempat ikut pemilihan gadis sampul dan berhasil jadi pemenang. Berkat prestasinya itu, Ira kemudian dikenal sebagai model, lalu terjun ke dunia akting dan berhasil. Sayangnya di tengah kesuksesan itu, perempuan mungil yang punya hobi baca, nulis, dan melukis ini sempat terjerumus ke dunia kelam menjadi pengguna narkoba. awalnya pengen nyoba. Karena dia pengen nyoba, akhirnya ya gitu. Tapi ya jangan ikut-ikutan karena tidak enak. Akibatnya ketika ia menginjak dewasa, pemegang ban hitam taekwondo itu sudah divonis mengidap penyakit kanker otak stadium 4 serta gangguan pada paru-paru dan sumsum tulang belakang. Saya pernah lumpuh separuh badan, pernah terus udah gitu yang suka blank, terus pingsan, yang kayak gitu-gitu. Pada bulan Juli 2001 lalu, tiba-tiba resmi menikah dengan pebasket nasional Ali Budimansyah dan beberapa bulan kemudian ia dinyatakan positif hamil. Waktu itu Ira sendiri kaget karena kehamilan itu di luar perhitungannya. Gue kan gak tahu gue hamil. Gue waktu gue masih awal-awal bulan gue masih minum. Masih ngerokok gue. Gue pas tahu berapa bulan baru gue berhenti. Kan PA kan gue. Saking cueknya gue juga nggak ngeh gitu loh. Maksudnya sutra lah gitu loh. Di saat ia hamil 4 bulan, akibat buruk dari kebiasaan mengkonsumsi narkoba tiba-tiba muncul. Di bibir rahimnya keluar flek dan sempat membuatnya mengalami pendarahan hebat. Itu terjadi tanggal 5 Desember 2001 lalu ketika Ira sedang syuting sinetron di daerah Pluit, Jakarta Utara. Gue kecapean syuting. Jadi ke pendarahan sama ketuban gue bocor gitu. Gue tuh lagi bercanda sama kru gue, bercanda-bercanda. Gue deket nih, aduh gimana ya kita belum gajian ya gitu, mau lebaran. Gue bercanda-bercanda, gue lagi asik-asik bercanda gitu. Terus tiba-tiba udah selesai syuting. Gue selesai kan adegan makan tuh gue gak puas. Wah gue gangguin yang puasa, kru-kru gue yang puasa. Gue depan gue minum-minum, gue bercandain gitu. Tiba-tiba aduh kok perut gue kenceng ya, gue bilang gitu. Akhirnya gue ke kamar mandi ganti baju, gue mau pi kali mau pop, begitu keluar gue masih nyantai tuh, udahlah gue bersih gue keluar, kok gue berdarah ya, temen gue panik semua mulai dari sutradara, wah lu gilingan lo, gue masih nyantai, itu yang satu manggil taksi, yang satu ini, gue dianterin temen gue langsung masuk rumah, gue telepon laki gue yang aku kayaknya mau ke rumah sakit deh. Kenapa lo? Enggak apa-apa. Gue masih begitu ngomongnya. Enggak apa-apa. Dia tuh masih yang ya udah deh. Lu kalau mau main basket aja. Gue masih begitu ngomongnya. Terus gitu dia bilang, "Enggak." Kayak dia mungkin perasaan gak enak juga. Begitu gue masuk, dokternya tuh masih 60 pasien, dokter gue tuh. Gimana cara akhirnya gue masuk UGD, diperiksa di UGD kan, dokter gue langsung ke UGD. Periksa semua-semua. Kaget dia langsung pasang infus, pasang oksigen. Mungkin badan gue waktu itu masih drop banget ya, gue langsung oksigen langsung masuk deh. Besoknya mulai tiap hari gue di terapi kan, akhirnya gue pakai terapi kan, di terapi gitu. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang, sampai detik ini, ya gue sih sebenarnya itu mungkin dari pikiran juga ya Mak ya, dari pikiran juga sebenarnya. Cuman ya gue sekarang asik-asik aja, nyantai-nyantai aja gitu. Ya hati-hati ya yang mau hamil ya, salo. Tragisnya, di tengah-tengah masa kehamilan anak pertama yang sangat kritis itu, muncul kabar tidak sedap. Rumah tangga pasangan Ira dan Ali mulai retak. Sampai-sampai saat ia melahirkan, Ali sang suami tidak ada di sampingnya. November 1963, the day Aldous Huxley died. Sayangnya kehadiran Akbar tak lantas membuat pasangan Ira dan Ali membaik, malah menuju ambang perceraian. Waktu itu penyebab Ira bertekad untuk cerai konon terpicu oleh sikap suaminya yang tidak mau mengakui anak yang dilahirkan sebagai darah dagingnya.
Nggak tahu, sampai sekarang juga belum lihat anaknya. Nah, ya aku juga udah nggak peduli lah, terserah dia. Alhamdulillah kalau memang dia memang tidak mengakui itu sebagai anaknya, ya sudahlah gitu. Puncaknya terjadi 15 Juli 2002 saat gugatan cerai Ira dikabulkan pengadilan. Sejak saat itu resmilah ia menyandang status janda. Selesaikah kerumitan hidup Ira? Tampaknya tidak. Diakuinya sangat menyedihkan bagi Akbar yang mempunyai orang tua tidak utuh. Rasa bersalah itu membuat Ira rela melakukan apa saja untuk anaknya. Dia nggak boleh jadi korban lagi nih, dia harus bahagia, dia harus benar-benar bisa mendapatkan apa yang memang dia mau pada nantinya gitu. Jadi ya gue sekarang harus bisa. Semua gue kerjain, apapun, mulai mau yang mau dibayar mahal, mau dibayar murah, gue kerjain deh gitu loh. Karena buat gue sekarang ya memang anak gue ke depan masih panjang, Bu, baru 6 bulan. Ira tidak ingin anaknya kekurangan. Tidak bisa dibayangkannya kalau ia sampai tidak bisa beli susu. Gue nggak bisa beli susu men buat anak gue, tapi alhamdulillah gue ada kerjaan pelan-pelan. Ya gue sampai nangis aja, gue sampai nangis sampai gue nggak bisa ngomong apa-apa, tiba-tiba dia penolong datang. Bagi Ira, Akbar adalah segalanya. Malah bisa juga dibilang sebagai media penebus kegagalan dan pembersih masa lalunya yang sempat kelam. Jadi Akbar ini adalah proses pendewasaan saya gitu loh. Jadi saya harus berbuat sebaik-baik mungkin sama Akbar. Karena apa? Karena saya nggak mau gitu kesalahan-kesalahan saya yang dulu kenanya ke Akbar gitu. Ira memang tak ingin mengulangi kegagalan, termasuk gagal dalam membangun rumah tangga yang utuh. Menikah buat saya sekarang adalah untuk saat ini ya. Kenapa saya harus menikah? Kalau tidak menikah saya lebih bahagia gitu kan. Ibaratnya begitu kan. Tapi seandainya kalau sampai saya menikah berarti itu laki-laki memang udah dikirim sama Allah. Tapi soal pacar, Ira tidak menutup diri. Sekarang misalnya, ia sedang dekat dengan Abu Bakar Terkusi, seorang ajun komisaris polisi di Kesatuan Brimob yang usianya 8 tahun lebih tua. Sebenarnya gue kenal dia juga udah lama, dari waktu gue masih kecil, karena kebetulan dia itu adalah adiknya dari teman bokap gue gitu loh. Kenalnya seperti biasa selalu dijodohin orang karena saya nggak bisa mencari pacar sendiri, jadi ya dijodohin. Kok keceplosan. Pemirsa, tentu Anda tetap setia bersama kami di Kabar-Kabari Minggu, tayangan yang khusus kami rancang untuk Anda di mana saja Anda berada. Dimas Seto Wardana, mula-mula dia tidak pernah tertarik terjun ke dunia hiburan. Bahkan tawaran menjadi seorang model pun pernah ditolaknya. Tapi ketika dia berperan di sebuah iklan, Dimas malah ngerasa ketagihan. Sekarang ini dia mulai terjun ke dunia sinetron. Dan Dimas yakin bahwa dia bisa bersaing dengan yang lain. Dunia hiburan mulai dijajaki saat Dimas Seto Wardana ditawari untuk mengikuti pemilihan model di sebuah majalah remaja tahun 98. Tanpa diduga, cowok asal Jakarta ini meraih juara pertama. Sejak itu, berbagai tawaran model pun berdatangan. Sayangnya tawaran tersebut tidak disambutnya dengan tangan terbuka. Pasalnya, cowok berkulit putih ini masih menggantungkan cita-cita untuk menjadi seorang pilot. Pada saat itu jujur gue blank banget karena gue nggak tahu bener abis ini gue lakuin apa. Kalau orang udah mau bener ikut niat itu kan pasti dia abis ini kalau gue menang gue mau ini. Pada saat itu bener-bener gue blank. Pada saat itu emang sih biasanya kan kerjaan tuh banyak datang, tapi dasar guanya juga belum niat gitu ya, jadi yang enggak males. Tak lama kemudian, wajahnya yang manis dilirik oleh salah satu biro iklan untuk menjadi modelnya. Dari situ, cowok kelahiran 23 Juli 79 ini mencoba keberuntungan di dunia sinetron. Pengalaman yang tak terlupakan saat akting marah dengan dialog yang panjang. Dimas pernah kena serangan kram perut. Gara-gara dialognya panjang banget, suka nyelip terakhir tinggal dikit lagi, selibet gitu istilahnya, apa sih, belok dikit, ulang dari awal, emosi harus tinggi lagi. Nah, berulang kali kayak gitu yang mengakibatkan gue pernah perut. Meskipun menyadari kalau dunia seni peran ini penuh tantangan, tapi penyuka warna hitam yang kini tercatat sebagai mahasiswa jurusan transportasi udara Universitas Trisakti ini yakin kalau ia mampu bersaing. Gue nggak pernah ngerasa ini saingan gue, ini saingan. Kalau emangnya udah rezeki gue pasti nggak kemana-mana. Yang pasti gue jalanin ini yang lurus aja lah, yang lempeng-lempeng aja tanpa punya perasaan iri dengki. Semua orang acting bisa kali ya. Yang kita tanya acting seperti apa gitu kan. Gue bilang kalau orang itu mau belajar siapapun bisa gitu. Sejauh ini kan ya gue ngerasa gue belum ada apa-apanya gitu ya kan. Tapi gue
tetap nggak pernah berhenti belajar dari siapapun dia, dari tingkatan sutradara, pemain, sampai orang-orang senior. Menyinggung soal pacar, sudah 7 tahun Dimas menjalin hubungan dengan Kristi, putri dari Adri Subono. Dimas sudah merasa cocok dengan pribadi Kristi dan